Kita lanjutkan kembali ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, ini sudah beredar lama begitu ya. Kemudian kita juga ketahui bahwa tadi Mas Habib bilang bahwa soal kepala daerah untuk mendukung tokoh-tokoh tertentu menjadi calon presiden ini juga sempat ia dengar. Nah, Anda melihat soal fenomena ini seperti apa, Mas Hanta? Iya, Tisa, saya di luar soal ini fakta perlu dibuktikan atau isu, tapi saya akan fokus pada isu yang bergulir ini terkait baliho, fakta integritas dan seterusnya. Menurut saya ini pesan, sekaligus pesan dalam pidato Ibu Megawati Soekarno Putri itu menemukan konteksnya, paling tidak mengirimkan 3 pesan sekaligus kepada kita semua, pada publik Indonesia. Satu, himbauan itu ada positif sebagai langkah antisipatif untuk kesemuanya agar Pilpres dilakukan secara demokratis, jurdil, dan dilakukan secara ketat pengawasannya, kontrolnya oleh kita semua. Jadi sebagai himbauan antisipatif. Yang kedua ini penting, bahwa konteksnya potensi kecurangan dalam Pilpres ini itu bisa berasal dari semua kubu. Dari kubu politik apapun sebenarnya, tidak hanya salah satu kubu saja, tapi berpotensi pada semua kubu termasuk tiga kubu. Jadi yang memiliki potensi melakukan kecurangan itu kan biasanya yang paling dekat memiliki akses kekuasaan. Kalau diurutkan tentu mungkin pasangan Prabowo Gibran paling besar karena ada presiden di sana dan seterusnya. Tapi jangan lupa yang kedua, Ganjar Mahfud juga ada di sana. Kita tahu PD Perjuangan juga bagian dari pemerintahan. Ada Menko Polhukam, Kepala BIN dan lain sebagainya. Ada beberapa menteri itu punya akses kekuasaan di sana. Termasuk misalnya paling kecil memang pasangan Anies dan Muhaimin. Tapi di sana kan kalau kita mau bikin posisi kecurangan, misalnya ya saya bicara ada menteri desa, ada menteri kehutanan, apa tidak bisa memanfaatkan menteri desa dan seterusnya. Sehingga potensi-potensi itu mungkin saja termasuk tadi yang dipersoalkan kepala daerah. Jadi melihat bahwa kekuasaan itu tidak tunggal, ada di mana-mana dan semua kubu berpotensi melakukannya. Soal besar atau kecil saja peluangnya. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, di dalam pertarungan Pilpres kita ini kan pertarungan membangun persepsi, memenangkan persepsi publik. Nah, saya hendak mengingatkan semua kepada publik jangan sampai isu-isu yang bergulir ini juga dalam rangka membangun persepsi publik, dalam rangka menaikkan selain tensi politik tapi untuk strategi membangun secara elektoral. Dan saya kira ini berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti siapapun yang menang dalam Pilpres akan dipersepsikan mendapat stigma curang. Dan ini akan mendelegitimasi hasil Pilpres. Ini yang saya kira kita menurut saya dari sisi publik menginginkan semua kandidat, semua yang sedang berkuasa itu punya komitmen yang sama. Di panggung depannya sama dengan di panggung belakang. Jadi mengirimkan pesan. Hal yang lain saya kira catatan saya, potensi kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif dilakukan dalam konstelasi saat ini jelang Pilpres 2024 menurut saya ya agak sulit. Sulitnya karena 3 faktor, 3 hal. Satu, di era demokrasi yang terbuka, informasi yang sangat terbuka, itu sedikit pun satu TPS saja, satu pemutakhiran data saja dilakukan, satu baliho saja diturunkan, cepat sekali viralnya seperti himbauan Pak Muhaimin di pidato tadi malam. Jadi agak sulit dilakukan secara TSM ya, kecuali hanya sedikit-sedikit terstruktur, sistematis dan masif. Satu itu. Yang kedua, mudah terdeteksi. Yang kedua, dalam teori bandul politiknya ini kan seimbang. Peta politik tripolar, tiga-tiganya punya akses semua. Seperti saya katakan tadi, di dalam kekuasaan semua, memiliki akses kekuasaan semua, publik memang diuntungkan karena mereka saling mengontrol. Satu bisa membuka, satu bisa melihat, semua ada di dalam pemerintahan. Bahkan misalnya ada potensi menggerakkan mobilisasi aparat keamanan. Kan ada Menko Polhukam, kalau misalnya yang dicurigai adalah dari kelompok Prabowo Gibran. Nah, ini posisi bandul yang saling seimbang ini menurut saya positif bagi publik. Bayangkan kalau hanya 2, satu di luar pemerintahan tidak ada akses sama sekali, satu pasangan di dalam pemerintahan akses dimonopoli. Nah, sekarang kan tidak dimonopoli, semua tahu semua. Nah, ini saya kira agak sulit dilakukan secara TSM. Yang ketiga terakhir, dampak terstruktur, sistematis dan masif juga menurut saya sulit. Sulitnya apa secara elektoral? Paling untuk melakukan misalnya untuk merubah urutan elektabilitas, merubah suara dan seterusnya, ini sangat sulit sekali kecuali ini hanya dampak kesan psikologis seperti orang politik uang.
Ada kepala daerah menurut dia menang dengan menyebarkan politik uang, padahal money politik dia ini tidak punya dampak. Dia menyebarkan uang atau tidak, dia akan menang sebenarnya, atau sebaliknya. Jadi seperti efek balsam yang sebenarnya tidak memiliki dampak, karena seperti saya katakan tadi, lebih besar faktor kemenangan itu, saya mengingatkan semua kandidat, ketimbang bergulir isu ini sembari dikontrol ketat, adalah faktor performa elektoral kandidat masing-masing. Bagaimana menyiapkan debat, bagaimana menyiapkan performanya, itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana mereka meledakkan isu yang positif untuk meninggikan elektabilitas mereka, untuk mendongkrak, mengkontrol elektabilitas. Itu jauh penting. Dan yang ketiga adalah menyiapkan program-program yang bisa meledak juga, bisa masuk ke relung-relung hati pemilih. Dan siapkan nomor 4, mesin-mesin politik pengepul suara yang efektif, seperti figur yang kuat, yang berkualitas, memiliki pengaruh, kemudian mesin politik seperti partai, relawan, dan seterusnya. Nah, saya kira semua kandidat tidak boleh terjebak hanya guliran isu ini, karena isu ini belum tentu bisa menaikkan elektabilitas dan belum tentu juga bisa menurunkan elektabilitas yang lainnya. Tapi poin pentingnya dari semua kandidat dan pidato tadi malam ada sepakat bahwa pemilu harus jurdil, demokratis dan integritas, dan semuanya harus dikontrol, dan semua punya akses untuk mengontrol itu semua. Meski seperti ini Mas Hanta, bukan hanya masalah jujur, adil dan tanpa kecurangan, tapi semalam juga dibahas jangan ada lagi drama-drama, jangan ada lagi drakor. Gus Romi, kami ingin tahu dari sudut pandang Mas Romi, apakah akan menelusuri fakta integritas yang Mas Romi yakini ini barang nggak jelas sama sekali. Walaupun tadi Bang Habib mengatakan pernah dengar dulu penjabat yang memang sengaja diarahkan untuk mencoblos salah satu pasangan seperti itu, Gus Romi. Ya, tim pemenangan nasional memang mengumpulkan segala macam bentuk diskredit yang dilakukan melalui media sosial ataupun melalui saluran-saluran publik yang seperti yang kita terima sekarang ini. Karena apa? Karena hari ini ketika kita berbicara pemilu dalam waktu yang sangat pendek, 90 hari relatif dibandingkan dengan pemilu-pemilu kita sebelumnya, maka menjadi penting untuk segera mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti yang beredar seperti sekarang ini. Yang kedua, saya ingin mengingatkan saja bahwa ketika disampaikan tadi soal drama ini yang harus diklarifikasi, karena jangan sampai kemudian hal-hal yang semestinya merupakan sebuah hoax tapi kemudian direproduksi dari berita ke berita, dari liputan ke liputan, bahwa seolah-olah itu benar. Yang ketiga, saya hanya ingin menyerukan saja anti kemunafikan kepada seluruh pemimpin bangsa ini, agar apa yang disampaikan di permukaan, apa yang diucapkan itu juga dilakukan. Karena kami ternyata jelas mengalami pencopotan baliho dan itu berlangsung. Apakah itu bentuk kecurangan atau tidak, nyatanya itu berlangsung. Sehingga kalau kemudian ini dibiarkan, saya melihat potensi pemilu curang itu akan menjadi semakin nyata kita terima. Karena itu sepanjang nanti kita betul-betul mendapatkan para pemimpin kita itu menjanjikan bahwa pemilu itu betul-betul bersih, pemilu itu betul-betul anti kecurangan, dan ini menjunjung integritas, maka tidak akan ada lagi pencopotan baliho, tidak akan ada lagi penghalang-halangan seseorang untuk datang, kemudian tidak akan ada lagi dokumentasi yang hoax yang kemudian diedarkan. Saya kira itu yang menjadi penting sebagai catatan kita. Tetapi bahwa saya memberi catatan khusus kepada yang disampaikan Mas Hanta Yuda soal sulit untuk melaksanakan kecurangan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Sulit itu tidak berarti tidak bisa ya. Karenanya kita harus menggalakkan citizen journalism, kita mengajak seluruh penduduk Indonesia untuk menggunakan HP sebagai mata dan telinga demi integritas pemilu ini, agar pemilu yang dijalankan dengan bermartabat ini betul-betul bisa dijaga harkat dan martabatnya, bukan justru yang terjadi adalah kecurangan-kecurangan yang justru dimotori oleh para pejabat. Saya kira itu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, kalaulah Anda memang pernah mendengar bahwa ada kepala daerah tertentu yang diminta untuk memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu, memangnya siapa pada saat itu calon presidennya? Kemudian memang kepala daerah mana, Bang Habib? Ya, kalau yang kami dengar ya kasus yang sama, ya. Kalau daerahnya saya ini pasti jelas ada beberapa ya. Cuma kan ini kan belum menjadi fakta hukum. Saya tidak tertarik untuk menyebarkannya sebelum dibuktikan. Makanya langkah kami adalah kami sudah mengidentifikasi ya, menginventarisir ya. Setidaknya ada sampai saat ini sudah ada
11 laporan yang akan kami sampaikan. Begitulah cara kita berhukum gitu loh. Kita nggak perlu berdebat di media ya, menyampaikan tuduhan-tuduhan di media ya. Yang paling penting kita sampaikan ke para penegak hukum gitu loh. Jadi kalau kita sampaikan di media kan pastinya kan subjektif ketemu subjektif, benar nggak? Ya, saya mengatakan apa yang disampaikan terus saya sebagai hoax, begitu juga pasti sebaliknya. Itulah gunanya kita punya hakim, punya wasit ya. Nah, itu yang akan bekerja nantinya. Baik, kita tunggu bersama hasilnya seperti apa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung di Kabar Petang. Yo, sehat-sehat.